Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dan melanjutkan pembelajaran daring materi sosiologi. Sebelumnya, sedikit informasi dari rapat minggu kemarin, ada perubahan guru mata pelajaran dan saya yang akan mendampingi kalian untuk materi sosiologi kelas 10. Baik, sebelum kita mulai materi, marilah kita baca basmalah bersama. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini akan memberikan kemanfaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah tindakan sosial. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Jadi Bu Iha sudah menyiapkan 2 gambar, silakan diperhatikan gambar pertama dan gambar kedua. Ini mirip tetapi serupa tetapi tidak sama. Yang pertama adalah gambar orang yang sedang marah tetapi dia melampiaskannya sendirian. Sedangkan gambar yang kedua ini ada 2 orang yang sedang adu omongan. Jadi ini saling marah, satu sama lain ini saling marah. Nah, kira-kira di antara 2 gambar ini manakah yang bisa dikategorikan menjadi tindakan sosial? Apakah gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Kita lihat. Nah, jadi gambar yang pertama ini bukan tindakan sosial. Sedangkan gambar yang kedua ini adalah tindakan sosial. Nah, kira-kira apa sih bedanya? Kenapa yang satu dikatakan tindakan sosial dan yang lainnya bukan tindakan sosial? Ciri-ciri satu tindakan bisa dikatakan tindakan sosial ini apabila memenuhi ketiga ciri-ciri yang disebutkan ini, yaitu yang pertama, tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Yang kedua, tindakan sosial mempunyai arah dan akibat. Tindakan tersebut mempunyai makna. Dan yang terakhir, tindakan yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain. Nah, apabila kita lihat kembali gambar yang ini, di sini jelas bahwa gambar yang kedua ini dipengaruhi atau bisa mempengaruhi orang lain karena ini adalah kejadian atau tindakan di antara 2 orang. Kalau yang satu marah, kemudian yang satunya kemungkinan bisa balik marah atau diam atau menangis. Nah, ini ada respon dari orang lain. Ini maka masuk dalam kategori tindakan sosial. Sedangkan yang gambar pertama ini dia sebal, kemudian dia marah-marah sendiri, tetapi tidak ada orang lain di situ dan tidak akan memberikan impact atau tidak akan memberikan efek apapun terhadap orang lain. Nah, jadi tindakan sosial ini adalah tindakan yang mengandung makna, memperhitungkan keberadaan orang lain dan dapat mempengaruhi orang lain. Bu Iha ambil satu contoh lagi, misalkan ketika sampean di jalan kemudian sedang berkendara dan otomatis bersenandung lirih, apakah itu bisa masuk tindakan sosial? Jawabannya tidak, karena itu bisa dikategorikan sebagai tindakan iseng karena tidak ada tujuannya. Kenapa sampean bersenandung? Kan tidak ada tujuannya, karena ya hanya suka bersenandung, kemudian sampean di jalanan daripada bosan akhirnya bersenandung. Ini tidak dikatakan tindakan sosial. Nah, akan tetapi bisa dikatakan tindakan sosial apabila di situ kemudian mengandung makna dan memperhitungkan keberadaan orang lain. Misalkan kalian lewat di depan saya dan kalian menyenandungkan
satu lagu yang sampean tahu bahwa itu lagu favorit saya, dengan tujuan supaya sampean mendapatkan atensi dari saya, dan mungkin saya akan mengatakan, oh selera lagu kita, selera musik kita sama. Nah, apabila demikian keadaannya, maka sampean bersenandung di depan saya ini bisa dikategorikan menjadi tindakan sosial. Nah, tindakan sosial ini dibagi menjadi 4 tipe. Tipe yang pertama yaitu tindakan sosial rasional instrumental. Yang kedua, tindakan sosial rasional berorientasi nilai. Yang ketiga, tindakan sosial tradisional. Dan yang terakhir, tindakan sosial afeksi. Yang pertama, tindakan rasional instrumental. Nah, tindakan ini bersifat rasional, artinya tujuan tindakan dipertimbangkan dengan matang dan juga cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Di sini Bu Iha sertakan gambar, ini anggaplah gambar dari perencanaan bangunan. Kenapa perencanaan bangunan dikatakan tindakan rasional instrumental? Karena tujuannya jelas. Oh, ini adalah yang akan dibangun adalah misalkan bangunan rumah sakit. Maka ketika bagaimana cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk yaitu mendesain bangunannya terlebih dahulu, bahwa bangunan rumah sakit maka harus ada cukup kamar, kemudian ada juga tangga darurat, misalkan ada jalur evakuasi, kemudian nanti bagaimana transportasinya untuk mobil masuk dan keluar, itu semua diperhitungkan dengan sangat baik. Nah, inilah yang dinamakan tindakan rasional instrumental. Kemudian yang kedua yaitu ada tindakan rasional berorientasi nilai. Apa sih tindakan berorientasi nilai ini? Orang yang melakukan tindakan sebab hal itu dinilai baik dan benar oleh masyarakat. Tujuan tindakan tidak terlalu diperhitungkan. Ini ada contohnya, yaitu ada seorang gadis yang memberikan uang dengan tangan kanan dan si bapak menerimanya dengan tangan kanan. Kenapa harus dengan tangan kanan? Tidak ada alasan, karena memang di masyarakat kita akan lebih sopan jika kita memberi atau menerima dengan tangan kanan. Ini adalah nilai yang tumbuh di dalam masyarakat kita. Kemudian, apakah salah kalau kita menggunakan tangan kiri dalam memberi atau menerima? Sebenarnya sah-sah saja, tetapi ini dinilai kurang baik atau dinilai kurang sopan dalam masyarakat kita. Nah, inilah tindakan rasional berorientasi nilai. Kemudian yang ketiga ada tipe tindakan tradisional. Tindakan sosial tradisional ini dilakukan tanpa perhitungan matang, tetapi lebih karena kebiasaan yang berlaku selama ini di dalam masyarakat. Ini contohnya adalah ada upacara-upacara tradisional di Indonesia, akan tetapi Bu Iha mengambil gambar upacara ngaben di Bali. Nah, upacara-upacara semacam ini adalah upacara yang dilakukan secara turun-temurun di dalam satu masyarakat. Inilah yang dinamakan dengan tindakan tradisional. Yang terakhir ada tindakan afektif. Tindakan afektif ini merupakan tindakan yang irasional atau tidak masuk akal. Nah, kenapa? Karena sebagian besar tindakan ini didorong oleh perasaan atau afeksi ataupun emosi tanpa perhitungan matang. Jadi dalam tindakan afektif ini lebih mengunggulkan tentang dorongan perasaan atau emosi. Nah, contohnya ada seorang ibu yang memeluk anaknya ketika si anak sakit atau menangis. Ini kan karena didorong oleh rasa sayang, oleh rasa simpati, oleh rasa cinta dari seorang ibu kepada anaknya. Jadi ketika melihat anaknya sakit atau melihat anaknya menangis, ibu akan memeluk. Demikian materi kita hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.